Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Tamami dengan NIM 33341900009. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas UTS Mekanika dan Kekuatan Material atau MKM. Nah, di sini saya menganalisa tentang self-anchor suspension bridge. Self-anchor suspension bridge atau jembatan gantung berlabuh sendiri ini adalah jembatan gantung yang tepat kabel utamanya dipasang ke ujung geladak, bukan ke tanah melalui jangkar besar. Desain ini cocok untuk konstruksi di atas dermaga yang ditinggikan atau di daerah dengan tanah yang tidak stabil, di mana penahan akan sulit untuk dibangun. Contoh jembatan gantung berlabuh sendiri ini bisa kita temukan di jembatan Konoha di Jepang, jembatan Chelsea di Inggris, dan jembatan Jalan Gagarin di Rusia. Nah, spesifikasi jembatan ini yang pertama panjang jembatan yaitu 160 meter, yang kedua panjang bentang utama 100 meter, yang ketiga panjang bentang samping 30 meter, yang keempat lebar jembatan 10,5 meter, yang kelima lebar jalur lalu lintas 8 meter, yang keenam lebar trotoar 1,25 meter, yang ketujuh tinggi bebas jembatan 15 meter, yang kedelapan tinggi pilon dari lantai jembatan 12 meter, yang ke-9 tipe pengkabelan sidespan suspended, yang ke-10 jenis gelagar box girder, yang ke-11 mutu beton gelagar 50 MPa, yang ke-12 gaya tarik 1570 Newton, yang ke-13 tebal aspal 50 mm, yang ke-14 tinggi trotoar dari lantai jembatan 30 cm, yang terakhir itu 15 beban jembatan 13.866 kg. Nah, kita langsung bahas ketegangan normal. Tegangan normal pada jembatan ini ada 3. Yang pertama berat sendiri, artinya berat bahan dan bagian jembatan yang merupakan elemen struktural, ditambah dengan elemen non-struktural yang dipikulnya dan bersifat tetap. Yang kedua ada beban mati tambahan atau utilitas. Nah, beban mati tambahan atau utilitas ini adalah berat seluruh bahan yang menimbulkan suatu beban pada jembatan yang merupakan elemen non-struktural dan mungkin besarnya berubah selama umur jembatan. Yang terakhir ada beban lalu lintas, yaitu berat kendaraan yang melintas pada jembatan tersebut seperti mobil dan motor. Kemudian ada tegangan tarik. Nah, tegangan tarik ini adalah besar gaya tarik dibagi dengan luas penampang suatu benda. Tegangan tarik pada jembatan ini bisa kita temukan pada bagian tengah-tengah jembatan. Tegangan tarik ini bisa kita hitung melalui tegangan sama dengan F per A. Kemudian kita masukkan angkanya. 1570 Newton dibagi 160 meter dikali 10,5 meter. Lalu 1570 Newton dibagi 1680 meter dan menghasilkan 0,934523 Newton meter. Kemudian ada gaya aksial. Gaya aksial ini adalah gaya dalam yang bekerja tegak lurus terhadap penapang potong atau sejajar dengan sumbu batang. Gaya aksial pada jembatan yang saya analisa ini terjadi pada jalan pada jembatan atau luas penapang yang bekerja tegak lurus dengan tiang-tiang yang menopang jembatan tersebut. Kemudian ada momen. Momen merupakan kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan putarnya, baik tetap diam atau tetap bergerak memutar. Pada jembatan ini terdapat momen pada bagian tengah-tengah jembatan. Momen ini bisa kita hitung melalui rumus I sama dengan setengah M kali A kuadrat plus B kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya, setengah dikali 13.866 dikali 160 kuadrat ditambah 10,5 kuadrat. Lalu 6,933 dikali 25.600 ditambah 110,25. Lalu 6,933 dikali 25.710,25 dan menghasilkan 178.249,1633 kg meter kuadrat. Kemudian ada bending. Bending ini adalah tingkat di mana elemen struktural dipindahkan di bawah beban. Pada jembatan ini terdapat lendutan atau bending yang terjadi pada dek jembatan akibat kombinasi beban mati dan beban lalu lintas.
Pada struktur jembatan, rendutan ke bawah yang besar akan mengurangi kenyamanan pengendara. Selain itu, rendutan yang besar ini juga bisa merusak finishing dari jembatan tersebut. Kemudian ada tegangan tekan. Tegangan tekan adalah tegangan internal yang dikerahkan oleh material untuk menahan aksi dari gaya luar, di mana gaya luar tersebut tegak lurus dengan luas penampang dan memiliki kecenderungan untuk mengurangi panjang material. Tegangan tekan pada jembatan gantung berlabuh sendiri ini terjadi pada tiang-tiang jembatan yang berfungsi untuk menopang jembatan tersebut, dan juga bisa terjadi ketika mobil atau motor yang terhenti pada jembatan tersebut. Tegangan tekan bisa kita hitung melalui tegangan sama dengan F per A, yang kita masukkan angkanya menjadi 1570 Newton dibagi 160 meter dikali 10,5 meter. Lalu 1570 Newton dibagi 1680 meter dan menghasilkan 0,934523 Newton meter. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi tugas UTS Mekanika dan Kekuatan Material atau MKM dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.